Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar, sama-sama tangkap menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Ya, pesannya adalah gini, jangan pernah ragu. Jangan pernah apa? Jangan pernah ragu. Lakukan apa yang harus dilakukan. Jangan pernah ragu, lakukan apa yang harus dilakukan. Wow, jangan-jangan Tuhan melihat ada orang-orang percaya yang ragu. Ya. Oke Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita baca satu ayat firman Tuhan, Nehemia 2 ayat 18. Kita baca sama-sama. Lagi-lagi Nehemia, jadi kita udah hafal banget tentang latar belakang Nehemia. Ya, jadi apa nih, apa yang Tuhan mau sampaikan tentang hal keraguan ini dari kisah Nehemia. Nah, sudah terpampang, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nah Bapak Ibu Saudara, meskipun kita udah hafal kisah Nehemia, ya, sedikit latar belakang dari khususnya di perikop di pasal yang kedua ini Bapak Ibu. Jadi setelah Nehemia mendengar kabar tentang keadaan tembok Yerusalem yang porak-poranda, ya, karena ada suatu hari datanglah Hanani cerita sama Nehemia apa yang terjadi di tanah kelahiran mereka, di tanah air mereka di Israel, khususnya di kota Yerusalem. Ya, karena pada waktu itu Nehemia ada jauh di sana, di pembuangan di Persia sana. Dan diceritakanlah, dilaporkanlah bagaimana keadaan tembok yang tinggal reruntuhan, porak-poranda, sangat menyedihkan, ya. Kemudian kita tahu Nehemia berdoa sama Tuhan dan dia menangis, ya, bersedih hati mendengar kabar tentang kotanya, tentang keadaan Yerusalem. Nah, sampai ada suatu kesempatan waktu dia melayani, karena dia punya posisi cukup tinggi di kerajaan di Persia sana, Raja Artasasta. Dia sebagai juru minum raja, orang kepercayaan raja. Tapi mukanya yang sedih itu nggak bisa disembunyikan kan. Maka raja bertanya, kenapa mukamu sedih? Dia cerita tentang keadaan Yerusalem. Kemudian dia memberanikan diri. Jadi apa yang engkau mau lakukan dengan Yerusalem? Dia minta izin. Kalau dikasih izin, aku akan pulang dan bangun tembok yang runtuh itu. Dan yang luar biasa, raja kasih izin. Oke, engkau pulang, berapa lama? Ya, dia Alkitab nggak menyebutkan, dia berkata, menyebutkan suatu periode waktu dan kemudian raja mengizinkan. Dan yang luar biasa, padahal Nehemia nggak minta ini dan itu, raja memperlengkapi. Ya. Perjalanan pulang Nehemia memperlengkapi dengan bahan-bahan, bahkan mengawal, menyuruh beberapa panglima. Bayangkan menyuruh beberapa panglima, ya kalau kita baca di situ, menyuruh beberapa panglima untuk mengawal perjalanan Nehemia pulang ke Yerusalem. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah tiba di Yerusalem, Nehemia berkeliling mengamat-amati keadaan kota, ya. Apa yang dia dengar, kemudian dia lihat, dan dia mengajak beberapa orang, dan dia melihat memang kota keadaannya sangat menyedihkan, temboknya sudah runtuh dan lain-lain, ya. Nah, kemudian atas dasar apa yang dia lihat, dia mengajak orang-orang, kemudian baru dia bicara sama orang-orang Israel. Keadaannya menyedihkan. Ya. Dan aku yang dari jauh aja mendengar keadaan kota dan aku pulang mau bangun kota. Gimana kalian? Siap nggak membangun kota? Ya, dan mereka, apa yang mereka lakukan? Kami, apa yang mereka katakan, kami siap untuk membangun. Nah Bapak Ibu Saudara, dari kalimat tadi, ya mungkin kita tadi bertanya-tanya nih, bagian mananya Pak yang ragu Pak gitu ya. Oke, apa kaitannya ya pesan Tuhan jangan pernah ragu tadi itu dengan kepulangan Nehemia? Mungkin di Alkitab bahasa Indonesia nggak ditulis, tetapi Bapak Ibu Saudara, kata di ayat 18 ya, kami siap untuk membangun. Ya, tadi kan dikatakan, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Nah kata kami siap untuk membangun Bapak Ibu Saudara, kata siap, kalau di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, without any hesitation, tanpa ada keraguan. Nah kata siap yang ditulis di sini adalah diambil dari bahasa Ibrani kum. Kumnya pakai Q ya.
Yang artinya kata kum itu adalah siap untuk melaksanakan tanpa ada keraguan-raguan. Udah bulat tekadnya ya untuk melaksanakan apapun dampak yang akan terjadi. Wow, jadi dari satu kata ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel ketika Nehemia menjelaskan tujuan dia datang, keadaannya begini, siap nggak untuk kalian bangun? Semua berkata kami siap untuk membangun, kami siap untuk melaksanakan tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun. Tekad kami bulat apapun dampak yang akan terjadi. Dan seperti yang kita telah ketahui, karena kita sudah sering membahas kisah Nehemia, mereka terus membangun kan. Ya. Apakah ada tantangan nggak Bapak Ibu di dalam kisah Nehemia membangun bersama bangsa Israel membangun tembok Yerusalem? Apakah ada masalah nggak? Oh, masalah banyak. Tantangan ada nggak? Ada orang-orang yang sengaja mau menggagalkan nggak? Ada. Jadi artinya perjalanan membangun tembok dari awal hingga selesainya dalam tempo berapa hari? Berapa hari Bapak Ibu Saudara? 50 berapa? 52 hari. Dari awal mulai mereka bertekad, kami siap untuk membangun. Itu tantangan itu banyak. Bukan hanya letih. Ya karena kan membangun tembok yang mengelilingi kota Bapak Ibu Saudara ini gak main-main. Ditambah ada orang yang memang sengaja mau menggagalkan. Ini kan kalau cuma capek aja ya udah. Istirahat bentar bangun lagi gitu ya. Tetapi ini ada orang yang dia udah bangun bata, ada yang mencoba merobohkan gitu kan, itu capek kejar-kejaran kayak begitu. Belum dengan siasat liciknya, pokoknya gini masalahnya banyak gitu. Tetapi kalau kita perhatikan perjalanan pembangunan tembok, mereka terus tanpa lelah. Dan mereka selesaikan dalam tempo 52 hari. Selesai itu pembangunan. Itu bangun bukan pakai bata kayak zaman sekarang kan, itu batu. Ya, ngangkut batunya, ya. Nanti kalau suatu hari sempat ke sana lihat kalau tembok kota itu batunya tuh kadang-kadang segede mobil Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa kita bayangkan, ini nggak mudah. Tetapi waktu mereka berkata tanpa ragu-ragu kami siap untuk bangun. Mereka bangun dan mereka selesaikan sampai akhir. Nah, kalau kita mendengar mereka bangun dan selesaikan sampai akhir, ini rasanya di dalam beberapa minggu terakhir kan, rasanya pesannya tentang menyelesaikan pertandingan dengan baik kan. Nah, masuk ke minggu yang sekarang, Tuhan mendapatkan, nah inilah yang menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mendapati adanya orang-orang percaya yang memiliki keraguan. Ya, yang tahu Tuhan, yang bisa lihat hatinya Tuhan. Ya. Tuhan mendapati adanya orang-orang percaya mulai ragu. Dari keraguan itu maka muncullah yang namanya kehilangan semangat. Bapak Ibu Saudara, keraguan dalam diri seseorang memang bisa terjadi di beberapa fase di dalam mengiring Tuhan. Bisa gak terjadi di awal? Bisa. Waktu awal iring Tuhan udah bertanya-tanya. Benar gak sih? Benar gak sih? Siapa sih aku iringi itu ya? Kenapa ada orang yang ragu sejak di awal? Karena memang gak ada yang ngajarin, gak ada yang ngasih informasi. Kadang-kadang kan cuma diajak, udahlah ikutlah gitu. Kadang-kadang gak sedikit kan orang tua ngajak, pokoknya harus gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melayani anak muda. Dan dia berkata, dia yang namanya ke gereja itu udah dari bayi ya. Dan dia berkata, kenapa sih Om mesti ke gereja gitu ya. Bayangkan, ya kenapa? Orang tua nggak menjelaskan. Nggak ada yang menjelaskan, hanya cuman gini, pokoknya mesti ke gereja gitu. Sehingga dia ya karena antara takut dan memang harus nurut. Tapi dalam hati, siapa sih yang aku ikuti ini? Kenapa sih mesti ke gereja? Jadi artinya keraguan itu ada yang bisa terjadi di awal. Dan ini bukan soal anak
seorang anak terhadap karena disuruh orang tuanya, nggak sedikit ternyata orang-orang percaya. Dia nggak tahu persis siapa yang dia ikuti. Itu terjadi bisa di awal. Makanya gini Bapak Ibu, waktu minggu lalu atau 2 minggu yang lalu saya pernah sampaikan kan, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kan gak semua orang Israel kan paham kan, untuk apa sih keluar dari Mesir. Kan ada bangsa-bangsa lain. Bahkan di kitab Ulangan dikatakan ada orang Israel yang lemah, yang ada di barisan belakang. Artinya mereka karena melihat bangsa Israel keluar, dan mereka Israel keluar gitu ya. Dan ditambah juga ada bangsa-bangsa lain yang ikut keluar bersama-sama dengan rombongan besar yang dipimpin oleh Musa. Tapi mereka nggak tahu buat apa sih, cuman ikut rombongan aja gitu. Dan rombongan ini yang ada adalah rombongan yang lemah di bagian belakang yang nggak tahu tujuannya apa. Itu bisa terjadi di awal. Tapi juga bisa terjadi di tengah. Keraguan itu bisa terjadi di tengah ketika apa? Waktu tahu si iring Yesus yang luar biasa, paham visi, tetapi gini, di tengah perjalanan, kok capek ya? Rasanya pergumulanku kok gak habis-habis sih? Matanya dia menepati apa yang dia janjikan, tapi apa yang dijanjikan kok gak terjadi dalam kehidupanku. Mulai terasa, ya gitu bakal digenapi. Nah ada keraguan yang terjadi di tengah perjalanan. Dan ada yang terjadi di akhir ya sama ya, tengah sama akhir kan kita kan nggak tahu berhentinya di mana gitu. Bisa aja, seseorang bisa aja nggak lama besok selesai perjalanannya dan pas lagi ragu, saudara bisa bayangkan. Sedangkan Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah memelihara iman. Jadi sampai di hembusan napasnya yang terakhir ada iman yang dahsyat yang tetap ia pelihara. Tetapi bayangkan orang yang di dalam perjalanan kemudian ragu, kemudian kehilangan semangat, kehilangan tujuan. Jadi Tuhan melihat, ya, ada orang-orang percaya yang memang nggak, ini yang namanya keraguan dan kehilangan semangat kan orang nggak ada yang mengucapkan, aku lagi ragu nih, aku lagi kehilangan semangat. Nah orang percaya kan paling nggak berani ngomong kayak gitu kan, takut ketahuan lemah gitu ya. Tapi Tuhan lihat. Ada keraguan, ada semangat yang mulai kendor, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, bicara soal keraguan, ada 3 level keraguan. Ya ini pengetahuan ya. Saya dulu pernah nyampaikan ini juga sih. Ada 3 level. Yang pertama keraguan tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan ini. Yang pertama ini kebanyakan jenis ini dialami oleh mereka yang berada di luar iman Kristen. Wajar kalau mereka punya keraguan-raguan. Nah keraguan mereka tingkat pengetahuan. Ya. Nah ini biasanya diawali dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Apakah Alkitab itu sungguh firman Tuhan? Gitu kan. Nah kalau ada yang bertanya, mestinya ini orang yang belum kenal Kristus. Benar gak sih Tritunggal, Allahnya 3? Nah biasanya yang nanya gitu kan orang di luar iman Kristen. Nah kalau anak Tuhan nanya gitu kan, ini patut dipertanyakan juga ya. Apakah ia benar-benar bangkit dari kematian? Nah yang nanya itu kan biasanya yang di luar iman Kristen. Apakah bahasa roh itu sungguhan ada? Nah kalau anak Tuhan masih ragu, nah harus cek juga ya, jangan-jangan belum kenal Kristus, belum kenal bahwa perkataannya ini adalah perkataan Tuhan yang tertulis di Alkitab ini. Apakah Yesus itu Mesias? Ya, biasanya yang nanya itu mereka yang di luar iman Kristen. Kemudian yang kedua, keraguan tingkat kondisi umum. Nah ini kategori terbesar sih, tingkat kondisi umum ini. Ya, dipenuhi dengan berbagai pertanyaan, mengapa? Mengapa? Mengapa aku harus ngalami gini? Nah ini kebanyakan termasuk juga orang yang sudah di dalam Kristus. Ya. Karena nggak terbangun, maka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Mengapa sih aku harus ngalami seperti ini? Mengapa pernikahanku begini?
Mengapa orang fasik dibiarkan enak-enak aja, sedangkan aku yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan kok menderita gitu. Ini kita tahu kan di Alkitab ini siapa yang bicara gini. Inilah keraguan tingkat kondisi umum. Nah yang ketiga, keraguan tingkat rohani. Nah sebetulnya kita orang percaya kan gak boleh ada di dalam setiap level apapun, Bapak. Tapi saya mau sampaikan dulu keraguan tingkat rohani. Ya. Apakah benar aku ciptaan yang baru di dalam Tuhan? Mengapa aku selalu memiliki rasa bersalah? Apakah dosaku sudah diampuni? Mengapa aku lebih bergairah pada hal-hal yang lain dibandingkan dengan gairah mencari Tuhan? Sepatutnya ini pun gak boleh ada dalam kehidupan orang percaya. Tapi kan gak sedikit. Akhirnya gairahnya ada di bagian halangnya dibandingkan di dalam mencari Tuhan. Kok aku gak punya keinginannya untuk baca Alkitab? Kok aku rasanya enggan sekali berdoa, kok malas gitu ya. Nah ini adalah wilayah di bidang di bagian rohani. Nah di level apapun seorang percaya berada. Ini kalau nggak diperbaiki, ini cepat atau lambat akan masuk ke wilayah yang lebih parah. Kalau nggak diambil tindakan akan masuk ke dalam wilayah yang lebih parah. Sehingga ke gereja udah mulai malas. Sehingga melayani itu akhirnya ya udahlah. Kepaksa gitu misalnya. Dan lain-lain. Kalau nggak diambil sebuah langkah besar. Oke, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Agar tidak menjadi orang percaya yang kehilangan gairah, kehilangan arah. Sehingga hidupnya tidak sungguh-sungguh bagi Tuhan. Nah beberapa di antaranya, minimal 2. Yang pertama adalah memahami bahwa ada tujuan yang luar biasa di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Ada tujuan yang luar biasa dan ini harus kita pahami. Ada sesuatu yang dahsyat, ya, ada tujuan yang luar biasa. Makanya kenapa visi itu penting? Supaya kita tahu untuk tujuan apa kita iring Tuhan. Bahkan kita bersyukur kalau Tuhan kasih visi tahun demi tahun, bahkan Tuhan kasih tuntunan minggu demi minggunya, bahkan hari lepas harinya. Supaya apa? Supaya orang percaya itu tetap ada dalam tracknya. Sehingga berjalan sampai ke tujuan Tuhan. Bayangkan kalau nggak ada visi, nggak ada tujuan Bapak Ibu Saudara. Seorang pelari pun akan kehilangan semangat. Ayo kamu lari 1000 meter. Di sana di ujung, di garis akhir, ada medali. Nah, kalau ada tujuan yang jelas, larinya 1000 meter misalnya, ini cuma contoh acak aja. Kalau larinya jelas ada, 1000 meter, berarti di dalam stadion satu putaran berapa? Berapa meter? 400 meter. Berarti kita tahu nih, wah berapa keliling. Artinya kita nggak bisa tiba-tiba sprint gitu ya. Karena kita akan kehilangan napas karena waktu kita habis-habisan di 100 meter pertama atau di 200 meter pertama. Tetapi kalau kita tahu ini 1000 meter, artinya gini, kita udah mulai ngambil ancang-ancang karena 1000 meter, kurang lebih sekian keliling. Dan di ujung ada garis akhir dan ada medali. Wah, kita mulai ambil ancang-ancangan dan mulai kira-kira nih ya kecepatannya berapa dan lain-lain. Ada semangat kan? Karena di ujung sana kita tahu ada sesuatu yang luar biasa. Tapi beda Bapak Ibu Saudara. Kalau ketika seseorang disuruh gini, kamu lari. Berapa jauh? Lari. Terus di ujungnya ada apa? Lari. Maka waktu dia melari, ini mau sampai berapa lama lari? Berapa kecepatannya? Aku dapat apa gitu. Ketika aku menyelesaikan. Tapi nggak ada jelas, cuma lari. Nggak ada tujuan yang jelas. Dan biasanya pelari yang nggak punya tujuan yang jelas, kecepatannya bentar cepat, bentar lambat, bentar berhenti. Ya buat apa juga aku lari sambil bertanya-tanya. Kenapa? Karena nggak punya visi. Apa yang membuat, kalau kita kembali ke ayat 17, ayat 17. Nehemia 2 ayat 17. Apa yang membuat bangsa Israel semua berkata, kami siap untuk membangun. Diawali dengan apa? Nehemia pulang. Karena Nehemia udah punya tujuan. Dia pulang, dia akan bangun tembok Yerusalem. Karena dia mendapat kabar
keadaannya sungguh mengenaskan, sungguh menyedihkan. Maka dia datang dulu sama Tuhan kan. Di Nehemia pertama kan, dia menghabiskan banyak waktu bersama Tuhan. Dan kemudian singkat cerita, dia pulang ke Yerusalem. Dia pulang tuh dengan otoritas dari kerajaan Persia loh. Ada pengawal-pengawalnya. Dia bisa tekan, bangsa Israel, kalian harus bantu aku. Aku mau bangun tembok Yerusalem, kamu bantu. Kalau kamu gak bantu, kamu akan dihukum. Nah enggak, dia gak pakai cara itu. Dia gak menggunakan kuasanya, kekuasaannya. Apa yang dia lakukan? Dia menjelaskan tentang visi. Berkatalah aku kepada mereka, ayat 17 ini. Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Jadi ternyata buat orang Yahudi, buat orang Israel, membangun kembali pemulihan tembok Yerusalem dan bait suci, itu adalah sesuatu yang penting sekali. Ya, kita tahu ya, saya nggak jelaskan tentang bait suci. Bait suci kan dibangun sama Ezra dan Zerubabel. Nehemia datang bagian temboknya. Tapi ini ada tujuan, ada landasan rohaninya. Kenapa bangsa Israel dibuang ke pembuangan sekian puluh tahun? Karena kerohanian mereka udah kacau balau kan. Makanya pentingnya bait suci itu dibangun kembali. Tapi sebelum bait suci dibangun itu tembok Yerusalem. Ada alasan rohani dan ada alasan politik bahwa kebesaran kerajaan Israel itu harus ditegakkan kembali. Dan itu start dari Yerusalem. Nah oke, kembali lagi ke sini. Dia menjelaskan, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ayat 18. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Di situ Nehemia bersaksi bahwa dia bisa sampai kembali Yerusalem karena ada campur tangan Tuhan. Waktu dia mendengar kabar tentang tembok Yerusalem, dia datang sama Tuhan. Dan yang luar biasa, hati Raja Artasasta. Begitu bermurah hati maksudnya, sehingga mengizinkan Nehemia untuk pulang. Betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka. Dia menjelaskan tujuan dan menjelaskan bahwa ada campur tangan Tuhan sejak aku dari pembuangan sana sampai tiba di sini. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Jadi dia jelaskan tujuan. Dia kasih tahu visi. Tuhan taruh visi ini pada aku. Sehingga apa? Kami siap untuk membangun. Tanpa ada keraguan-raguan. Tekad kami bulat. Kami mau menyelesaikan apapun yang terjadi. Orang kalau tekadnya bulat. Orang yang udah gak ada keraguan. Apakah mereka tahu bakal mereka akan mengalami tantangan? Apakah mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi orang-orang yang berusaha menggagalkan? Di titik ini mereka belum tahu. Tapi tekad mereka udah bulat. Kami siap melaksanakan apapun yang terjadi. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca, tantangan demi tantangan ada tidak membuat mereka menjadi mundur. Nehemia, untuk apa kau suruh kami bangun tembok kalau akhirnya banyak orang yang menentang, menggagalkan. Nggak ada tuh satu perkataan-perkataan yang kayak begitu. Dan terus Nehemia memberikan semangat. Kenapa? Yang pertama, tujuan. Pentingnya tujuan, pentingnya visi. Dan itu yang memberikan terus kita semangat. Kita berlari karena kita tahu ada tujuan di sana. Kalau di 1 Korintus ayat 9 dikatakan kan, di 1 Korintus 9 ayat yang ke-20 sekian kan, pelari biasa berlari dengan sekuat tenaga sedemikian rupa untuk hadiah yang fana. Tapi kita berlari untuk hadiah yang dahsyat. Kenapa? Ada tujuan. Jadi tujuan penting nggak? Tujuan penting. Saya pernah membagikan tentang 12 suku bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari Mesir, tujuannya apa? Masuk tanah perjanjian. Sekarang ada pertanyaan lagi. Berapa suku sih yang betul-betul masuk ke tanah perjanjian? Berapa? 13? Kok jadi nambah? 9,5. Karena ada 2,5 suku. Padahal tanah perjanjian sudah di depan mata. Tinggal nyebrang sungai Yordan.
Sampailah di tanah perjanjian. Tapi ternyata ada dua setengah suku. Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye yang memutuskan, udahlah Musa, biarkan kami tinggal di sini. Di sini tanahnya begitu subur, padang rumputnya begitu hijau. Biarkan kami, keluarga dan ternak-ternak kami tinggal di sini. Tempat ini enak, tempat ini nyaman buat kami tinggal. Dan Musa berkata, kamu gak mau masuk tanah perjanjian, kamu mau melemahkan hati bangsa Israel. Tapi mereka tetap berkeputusan, enggak, kami mau tetap di sini. Musa berkata, terserah. Tapi mereka akhirnya berkata, tapi kami akan ikut nyebrang sementara untuk bantu perang. Setelah perang selesai kami akan tetap kembali. Jadi ada 2,5 suku yang sebetulnya tidak menginjakan kakinya masuk di situ. Padahal sudah tinggal selangkah lagi. Kenapa? Mereka udah lupa tujuan untuk masuk tanah perjanjian. Bukankah waktu Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir? Tujuannya adalah masuk tanah perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madu. Dan saya gak usah jelaskan lagi apa yang terjadi dengan 2,5 suku itu. Kalau kita pernah mendengar ada yang namanya orang dari Gadara. Ini mengingatkan kita akan kisah apa? Orang yang kerasukan setan di Gadara. Mereka adalah orang-orang dari wilayah dekat Danau Galilea, tapi ini wilayah kafir. Mereka dari daerah Gadara. Siapa Gadara? Gadara adalah orang-orang Gadarene. Orang-orang yang dulunya suku Gad. Mereka kehilangan tujuan. Makanya kita juga harus mengajarkan kepada anggota keluarga kita. Bukan cuma perintah, ayo udah ke gereja. Kita harus jelaskan untuk tujuan apa. Untuk tujuan apa, bukan sekedar ke gereja, untuk tujuan apa iring Tuhan. Bukan kita harus tujuannya adalah untuk masuk ke ruangan gereja gitu, bukan itu. Tujuannya iring Tuhan. Kalau orang tahu ngerti tujuannya iring Tuhan, gereja adalah sebuah kerinduan. Dimuridkan adalah kerinduan. Ngalami perkara-perkara bersama Kristus adalah kerinduan. Datang ke hadirat Tuhan itu kerinduan. Jadi yang pertama adalah memahami bahwa paham ada tujuan yang luar biasa di dalam Kristus. Ini yang membuat kalau orang paham apapun masalah yang terjadi, tantangan yang terjadi, bahkan waktu orang-orang Israel menghadapi Sanbalat dan Tobia dan kawan-kawan yang berusaha menggagalkan, mereka akan tetap maju. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, memahami pentingnya memiliki pertimbangan-pertimbangan di dalam mengiring Tuhan. Jadi artinya gini, oke saya baca dulu. Memahami pentingnya memiliki pertimbangan dalam mengiring Tuhan. Pertimbangan apa Pak? Maksudnya gini, Tuhan nggak pernah menjanjikan kalau engkau iring aku, kata Tuhan, engkau akan bebas dari masalah. Ada nggak yang ayat yang bilang begitu? Nggak ada ya. Yang bilang gitu adalah orang percaya yang ngajak temannya. Udah ikut gue ke gereja, dijamin lu gak ada masalah lagi. Itu kan ajakan yang salah. Masalah akan mewarnai kehidupan kita. Tuhan seringkali menyisipkan masalah untuk mendewasakan kita umat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi dengan semangat, kadang-kadang orang percaya suka menjanjikan hal yang muluk-muluk di dalam mengiring Tuhan. Udah, lu ikut gua, masa lu pasti gua jamin selesai gitu. Jadi dalam Tuhan gak ada yang mustahil, apapun dah. Seberat apapun tuh buat Tuhan yang mudah gitu. Tapi seringkali kan kita menjanjikan yang muluk-muluk. Pada waktu saya memberitakan tentang 2 kerajaan menjelang orang membuka hati untuk menerima Yesus, untuk dibaptis. Betul. Oh, kamu akan menjadi anak Tuhan. Pada saat kamu membuka hati, pada saat kamu mengambil langkah iman, masuk ke dalam air dan keluar dari air. Maka Bapa di surga pun berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Apa untungnya jadi anak? Roma 8 ayat 17, kamu adalah, jika kamu anak, kamu adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Wow, dahsyat. Dan kamu akan menderita dalam Kristus. Dan saya selalu menjelaskan, bukan artinya kamu iring Yesus. Setelah itu kamu bebas dari masalah.
Ingat, ada aniaya, ada olok-olok, ada cemooh, ada tantangan, ada masalah. Itu adalah satu paket. Sama dengan waktu kamu terima kuasa, kamu terima perkara-perkara dahsyat, janji-janji yang luar biasa. Kamu akan mengalami kepenuhan Roh Kudus, kamu punya hak keberanian untuk datang mendekat ke hadirat Tuhan dan mengalami perkara-perkara luar biasa. Tapi jangan lupa, tantangan akan ada. Kebencian mungkin kamu bisa rasakan dari orang-orang yang belum mengenal Kristus. Artinya, saya menjelaskan gini. Ada tugas yang luar biasa. Tapi ada tantangan juga di baliknya. Tetapi ada hal dahsyat di dalam Kristus yang kamu gak bisa dapati. Dimanapun. Dengan paparan ini. Mikir. Masih mau iring Yesus apa enggak? Jadi kadang-kadang di dalam pikiran orang ini, wah kalau udah iring Yesus, udah bebas dari masalah, bebas dari sakit penyakit, gak ada segala macam. Tantangan akan selalu ada. Problema akan mewarnai. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai, katakan amin. Tuhan berjanji akan kasih kekuatan. Tuhan berjanji akan kasih kemenangan. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, ini yang juga dilakukan oleh Nehemia. Waktu dia datang sampai di Yerusalem, dia belum kumpulkan orang banyak. Yang dia lakukan apa? Dia menginvestigasi dulu. Benar gak keadaan tembok Yerusalem seperti yang dia dengar pada waktu dia di pembuangan? Nehemia 2 ayat 11. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Ayat 12. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Ya dia naik kuda. Oke, 13. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak. Ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Jadi setiap pintu gerbang itu ada nama-namanya. Aku menyelidiki dengan saksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Dia investigasi dulu, benar gak? Ya seperti yang dikatakan orang pada waktu dia jauh di pembuangan sana. Dan dia lihat, oh ya benar, keadaannya rusak. Keadaannya parah, keadaannya porak-poranda. Aku harus melakukan sesuatu di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemudian barulah Nehemia membuat perhitungan. Lumayan banyak yang harus dikerjakan nih. Lumayan aku memerlukan bahan-bahan nih untuk membangun. Perlu batu, perlu palang pintu, buat pintu gerbang, buat kancing-kancing pintu gerbangnya dan lain-lain. Dia membuat perhitungan. Dan dia membuat pertimbangan-pertimbangan, wow, perlu banyak bahan. Dan dia bersyukur, dia sudah diperlengkapi oleh raja. Meskipun banyak yang harus dia dapatkan lagi di Yerusalem, karena dia gak mungkin bawa seluruh bahan dari sana. Dia membuat perhitungan. Bapak Ibu Saudara ingat di perjanjian baru, Yesus pernah bilang, kalau kamu mau berperang menghadapi suatu bangsa, yuk kamu timbang-timbang dulu. Kira-kira sanggup gak? Kalau kamu gak sanggup, mendingan kamu datangi dan buat perdamaian. Daripada you nekat, you perang, padahal you gak mampu, dan kemudian you kalah. Sama, waktu iring Tuhan. Tantangan akan mewarnai, masalah akan ada. Sanggup gak iring Yesus? Waktu kita memutuskan sanggup, artinya gini, kita satu paket dengan segala kedahsyatan Tuhan di situ. Jangan waktu udah iring Tuhan, ya jadi ada masalah. Sering kan kita orang percaya kan bilang gini, enakan dulu ya, waktu belum kenal Yesus nggak ada masalah, begitu kenal Yesus jadi banyak masalah. Dulu you berteman dengan kejahatan-kejahatan itu, you berteman dengan setan-setan itu. Begitu iring Tuhan, you see, teman-teman you dulu balik memusuhi kamu. Ya percuma lah kalau iring Tuhan, kalau banyak masalahnya begini mah ya. Akhirnya kan orang iring Tuhan kan jadi maju mundur gitu. Ya mendingan masih ada majunya sih, karena kadang-kadang mundur. Nah oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara. Ya. Sama ketika saya dulu, yang mau cerita pribadi nih.
Pertama kali saya waktu mau nyatakan, waktu mau ngomong sama Ibu Ripka, saya ya mau serius gitu ya. Itu saya tuh baru lulus kuliah. Sebetulnya dari masa-masa kuliah sampai lulus, di masa-masa itu. Itu pertimbangan saya, bukan cuma sekedar senang terus pengen jadian gitu. Bukan itu, pertimbangan saya sampai ke siap gak gue kawinin dia. Buat seorang anak, ini paling awal 20, siap gak aku berumah tangga. Saya bukan lagi cari istri, tapi pertimbangan saya ada sampai bisa gak gue ngasih makan dia? Bisa gak gue hidup selama-lamanya sama dia? Sampai pertimbangannya, apa saya pernah cerita enggak ya? Dia baru tahu gitu. Artinya ada pertimbangan-pertimbangan sampai ujung. Jadi kalau jadi tujuannya gini, ya udah nanti kalau nggak cocok ya udahan ya pisah gitu. Enggak, saya pertimbangannya sekali saya mengajak, apakah saya sanggup nggak sampai di ujung sana? Sekali kita menerima Kristus, ya ini gambaran tadi ya. Sekali kita menerima Kristus, sanggup nggak kita menyelesaikan sampai di ujung sana? Gitu. Jangan di tengah jalan, malas ya, banyak begini, banyak begitu, ya. Belum lagi tanggung jawab, fungsi-fungsi yang harus kita jalankan. Yuk sanggup nggak? Ingat nggak dulu yuk begitu sanggup di awal. Tapi kenapa sekarang banyak dilepas? Misalnya. Artinya kan, you cuma semangat di awal aja gitu. Kalau ada orang yang ternyata sudah di tengah jalan, kemudian lemes. Tuhan nyatakan, Tuhan melihat ada orang-orang percaya yang akhirnya mengalami keraguan dan kehilangan semangat. Cuman saya kan gak tahu siapa, yang tahu Tuhan. Ya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kembali tentang pentingnya tujuan. Untuk apa tujuan mengiring Tuhan? Apa yang Tuhan telah taruhkan di hati kita mengiring Tuhan. Apakah cuma sekedar supaya sembuh? Apakah cuma sekedar supaya ekonomi pulih tujuannya? Apakah benar mengiring sampai tujuan, sampai di garis akhir sana? Kemudian Tuhan mau juga seperti Nehemia membuat perhitungan. Hari ini kita sampai di titik hari ini, kita nggak tahu tantangan apa yang akan dihadapi. Kondisi global lagi memanas di sana. Apalagi di Timur Tengah, ini lagi memanas. Kita nggak tahu dampaknya sejauh mana. Artinya gini, akan ada banyak kejutan-kejutan di hari-hari ke depan. Tuhan mau, jangan pernah ragu iring Tuhan, katakan amin. Ada janji Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan kalau berjanji, dia nggak pernah lalai untuk menepatinya. Semua yang ditulis di sini, Tuhan bertanggung jawab untuk menggenapinya. Masalahnya bukan di Tuhan. Masalahnya seringkali terjadi di pihak orang percaya. Oleh sebab itu kalau Tuhan ingatkan ini, mari kita kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Kenal dia lebih lagi. Yang setuju katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.